Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya, Ibu Murti, dalam mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Bagaimana kabar kalian? Sehat semua hari ini? Semoga kalian dan Ibu senantiasa diberikan kesehatan dan hikmat dapat bersyukur atas setiap keadaan. Anak-anak, jangan lupa ya, tetap jaga protokol kesehatan. Jangan lengah, tetap memakai masker, kemudian menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun setelah berkegiatan, tidak berkerumun, serta mengurangi mobilitas di luar rumah untuk hal-hal yang tidak penting. Anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang materi menganalisis biaya produksi, contoh suatu produk barang atau jasa. Pada pembelajaran kali ini, nanti akan Ibu tayangkan cuplikan tentang proses produksi suatu produk barang. Harapannya, cuplikan video tersebut dapat membantu kalian untuk lebih memahami materi. Jadi, silakan diperhatikan dengan baik. Anak-anakku, tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah mempelajari materi, harapannya kalian dapat menganalisis komponen-komponen biaya produksi produk barang atau jasa. Ayo anak-anak, kita mulai. Biaya. Kalian sudah sering mendengar kata-kata itu bukan? Apa kira-kira biaya itu? Jika kalian ingin membeli sesuatu, maka apa yang kalian lakukan? Ya, kalian pada umumnya harus mengeluarkan sejumlah uang untuk mendapatkan barang yang kalian inginkan, bukan? Itulah yang disebut dengan biaya. Kata lainnya adalah biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Atau biaya dapat diartikan sebagai pengorbanan yang dilakukan yang bertujuan untuk memperoleh manfaat lebih. Sudah jelas mengenai biaya? Baiklah anak-anak, kita lanjutkan dengan cuplikan video berikut. Silahkan dicermati. Proses ini untuk memastikan kalau dalam bahan baku kedelai ini gak ada benda-benda lain atau bahan-bahan lain selain kedelai. Proses ini menggunakan ayakan karena nantinya kedelai-kedelai yang kotor dan kecil di bagian bawah bisa dipisahkan. Karena untuk bisa membuat tempe yang bagus dibutuhkan ukuran dan warna kedelai yang sama. Setelah disortir, kedelai-kedelai ini dicuci. Pada proses ini akan ada biji-biji kedelai mati yang mengapung dan harus segera dibuang. Setelah itu, biji-biji kedelai ini harus mengikuti proses perendaman selama 2 jam. Lalu kemudian direbus. Setelah itu, kedelai direndam kembali selama 20 jam. Setelah itu, biji-biji kedelai ini dibelah menjadi 2 menggunakan mesin ini supaya lebih praktis dan menghemat waktu. Lalu, biji dicuci kembali atau di-blanching, bertujuan untuk menginaktifikasi enzim, melunakkan jaringan, dan mengurangi kontaminasi hal lain. Nah, berikutnya biji kedelai kembali disortir dan menghasilkan biji yang lebih baik. Lalu diberikan ragi secara merata. Eits, tapi harus pastikan biji kedelai dalam keadaan kering ya sebelum diberikan ragi ini.
Setelah merata, tempe kembali diayak. Nah, proses akhir, biji-biji kedelai dimasukkan ke dalam kemasan dan ditutup rapat. Lalu didiamkan selama 2 hari. Maka tempe siap dijual. Nah, kids, bagaimana anak-anak? Menarik bukan videonya? Sudah jelas apa yang dimaksud dengan proses produksi dari tayangan tersebut? Oke, kita simpulkan sama-sama ya. Jadi, proses produksi itu adalah kegiatan mengubah input menjadi output, atau kegiatan mengolah produk dengan mengorbankan berbagai biaya produksi, baik langsung maupun tidak langsung, dari bahan mentah menjadi produk jadi siap dijual. Oke anak-anak, sudah kita pelajari tentang biaya dan juga tentang proses produksi. Nah, untuk mengukur seberapa besar pemahaman kalian tentang materi yang Ibu sampaikan tadi, maka ada tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, analisalah unsur-unsur atau hal-hal apa saja yang ikut serta dalam proses pembuatan produk pada cuplikan video tadi. Kemudian yang kedua, generalisasikan poin pertama tadi. Analisalah unsur-unsur atau hal-hal apa saja yang ikut serta dalam suatu proses produksi. Silahkan dikerjakan tugasnya, kemudian dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Baiklah anak-anak, pembahasan tentang materi menganalisis biaya produksi suatu contoh produk barang atau jasa sampai di sini dulu. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insya Allah. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dengan baik, sehingga kalian dapat mengerjakan tugas dengan baik dan semoga bermanfaat. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.